bab 4, yaitu tentang pemakaian obat-obat dari sistem pencernaan. Simak video penjelasan dari Bapak yang berikut ini. Jangan lupa untuk dicatat dan dipelajari materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata pelajaran farmakologi di kelas 11 untuk bab yang keempat. Kemarin kita sudah bahas di bab yang ketiga, obat-obat sistem pencernaan, dan ini kita bahas pemakaian obat-obat sistem pencernaan. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti bab ini diharapkan siswa mampu menjelaskan dan memahami obat-obat berdasarkan penyakit, obat-obat berdasarkan khasiat dan efek samping. Kemudian yang ketiga adalah spesialis obat dan cara pemakaian dan penggunaan. Pendahuluan. Permasalahan yang ada pada saat ini seringkali bermuncul nama-nama obat baru yang terkadang kurang dimengerti oleh apoteker, asisten apoteker, dan masyarakat pada umumnya. Banyak sekali buku mengenai obat yang beredar, tetapi buku tersebut justru menyulitkan karena pengguna harus mencari informasi obat secara manual, yaitu dengan membuka per lembar dari buku tersebut, memakan waktu yang cukup lama, dan cara umum tidak dapat mengikuti perkembangan yang ada pada saat ini. Tetapi dengan teknologi berbasis mobile application, sekalian informasi bisa berkembang dengan sangat cepat. Ya, informasi spesialis obat atau ISO Indonesia merupakan alat bantu yang digunakan untuk mencari informasi tentang indikasi, kontraindikasi, dosis pemakaian, dan efek samping obat secara lengkap. Penggunaan informasi spesialis obat sangat diperlukan, namun tidak mempersulit penggunaannya. Slide selanjutnya, definisi yang harus dipahami obat paten atau spesialis adalah obat memiliki suatu perusahaan dengan nama khusus yang dilindungi hukum, yaitu merek, daftar, atau proprietary name. Sumbernya dari TJ dan Raharja 2007. Sementara obat generik adalah obat yang telah habis masa patennya. Obat saluran pencernaan, kita masuk ke materi. Obat saluran pencernaan atau obat yang bekerja pada sistem gastrointestinal dan hepatobiliar terbagi dari 8 kategori besar, yaitu obat pencernaan jenis antasid atau MAH dan antiulserasi. Yang kedua adalah obat pencernaan jenis regular GT, antiflatulen, obat gembung, dan antiinflamasi. Yang ketiga adalah obat pencernaan jenis antispasmodik. Yang keempat adalah obat diare atau obat sakit perut. Yang kelima adalah obat pencernaan jenis laksatif atau obat pencahar atau obat sembelit, dan obat pencernaan jenis digestin. Yang ketujuh adalah obat pencernaan kolagokum, kolelitolitik, dan hepatiprotektor. Yang kedelapan adalah obat pencernaan untuk hemoroid. Spesialis antasid bisa kita lihat 1 sampai dengan 7. Antasid digestif, anti diare, pencahar, laksatif. Kemudian yang kelima adalah antispasmodik, yang keenam kolagoga, yang ketujuh adalah protektor hati. Nanti kalian baca golongan antasid per nomor dari mulai generiknya, merek dagangnya, kemudian pabriknya gitu ya. Itu cara membaca spesialis Spesialis pengertiannya apa tadi sudah kita bahas ini golongan-golongannya sampai dengan 7 Kemudian kita masuk ke pemakaian dan penggunaan antasid obat pencernaan ulkus ini atau luka tukak yang terjadi saluran cerna seperti ulkus
duodenalis atau duodenum merupakan jenis ulkus peptikum yang paling banyak ditemukan terjadi pada duodenum atau usus 12 jari, yaitu beberapa sentimeter pertama dari usus halus ya, tepat di bawah lambung. Yang B, antasid bekerja untuk ulkus gastrinum lebih jarang bisa ditemukan, biasanya terjadi di sepanjang lengkung atas lambung. Yang C, regurgitasi berulang dari asam lambung ke dalam kerongkongan. Kemudian sampai dengan D juga untuk hiperasiditas ya, keasaman berlebih dan kondisi hipersekresi asam lambung oleh penyakit ya, seperti sindrom Zollinger-Ellison, kemudian mastositosis sistemik. Penggolongan obat antasid yang pertama adalah aluminium hidroksida A1OH3. Kemudian indikasinya ulkus peptikum, kemudian dosisnya sampai dengan dosis dewasa 1 sampai dengan 2 tablet secara dikunyah 4 kali sehari, dan sebelum tidur atau 5 sampai 10 mili suspensi 4 kali sehari, diantaranya waktu makan dan sebelum makan ya. Ini pemakaiannya atau penggunaannya. Efek sampingnya adalah konstipasi, mual, muntah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah magnesium hidroksida, indikasinya adalah ulkus peptikum, hiperasiditas gastrointestinal. Kemudian kontraindikasi untuk dosisnya dewasa 5 sampai dengan 10 mili, diulang menurut kebutuhan pasien. Ya, ini pemakaian atau penggunaannya. Efek sampingnya dari diare sampai dengan henti jantung pada kelainan ginjal yang berat. Magnesium trisiklat ya, indikasinya ulkus peptikum, gastritis, hiperasiditas ya. Kemudian dosisnya untuk dewasa 1 sampai dengan 2 ya. Kemudian untuk anak setengah per 1 tablet, kemudian diminum 3 sampai 4 kali sehari ya. Efek sampingnya diare, kemudian hipermagnesia, mual muntah, lemah otot sampai dengan henti jantung pada kelainan ginjal yang berat. Yang keempat adalah kalsium karbonat. Indikasi ulkus peptikum, gastritis, heartburn. Kemudian untuk efek sampingnya pada dosis lazim tidak terjadi efek samping yang berarti dapat terjadi konstipasi, kembung atau flatulen karena pelepasan karbon dioksida atau CO2 ya, sampai dengan hiperkalsemia atau pada gangguan ginjal atau setelah pemberian dosis tinggi. Kemudian yang kelima adalah antagonis reseptor. Yang pertama adalah ranitidin, indikasinya menghambat sekresi asam lambungnya lebih kuat dari cimetidin. Kemudian untuk efek sampingnya jarang terjadi pada nyeri kepala, mual, muntah ya. Dosisnya pengobatan sehari 2 kali 150 mg ya. Kemudian yang B adalah famotidin, indikasinya tukak usus duodenum, efek sampingnya nyeri kepala, mual, muntah. Kemudian dosis pengobatannya sehari 2 kali per 20 mg. Kemudian penghambat pompa proton ya, penggunaannya memakai omeprazol, indikasinya tukak lambung, kontraindikasinya adalah hipersensitif ya terhadap omeprazol. Hipersensitif terhadap omeprazol ya.
Efek sampingnya dialami oleh lebih dari 1% yang memakai obat adalah sakit kepala, kemudian mual, pusing, kemudian kurang tidur. Meskipun dalam uji klinis efek ini dengan omeprazol sebanding dengan yang ditemukan dengan placebo. Kemudian yang B adalah lansoprazol, indikasinya adalah pengobatan ulkus dan duodenum. Kemudian efek sampingnya mulut kering, sulit tidur, mengantuk, kabur penglihatan, ruam. Kemudian esomeprazol, indikasinya pengobatan duodenum yang disebabkan oleh H. pylori. Kemudian kontraindikasinya hipersensitif terhadap substansi aktif. Kemudian sampai dengan indikasinya pantoprazol digunakan untuk pengobatan jangka pendek dari erosi dan ulcerasi dari esofagus yang disebabkan oleh penyakit refleks gastroesophageal kontraindikasi sampai dengan efek sampingnya mual, muntah, gas, sakit perut, diare, sakit kepala. Kemudian untuk selanjutnya adalah antikolinergik atau antimuskarinik. Yang pertama adalah pirenzepin, yang kedua adalah fentanyl, C-ekstrak-baladon, yang ketiga adalah analog prostaglandin, kemudian yang A adalah misoprostol, yang keenam pelindung mukosa. Yang pertama adalah sukralfat, melindungi mukosa dari serangan pepsin dan asam. Itu adalah penguat motilitas, ya matokropramid. Yang B adalah dompredon. Yang kedelapan zat pembantu seperti dementikon, dementil polisikloxan, kemudian memperkecil gelembung gas yang timbul sehingga mudah diserap dan dapat mencegah masuk angin, kembung dan kentut Kemudian yang kesembilan adalah penenang seperti diazepam, ordiazepoksida, kemudian menekan stres yang dapat memicu asam lambung. Pemakaian selanjutnya adalah obat pencernaan jenis regular atau GIT antiflatulen, obat kembung dan antiinflamasi digestif antara lain pankreatin, enzim pencernaan, amilase, tripsin, lipase fungsinya membantu proses pencernaan. Kemudian yang B adalah pepsin, enzim lambung. Yang C adalah oxbil atau empedu sapi, fungsinya mempertinggi daya kerja lipase. Kemudian yang kesembilan adalah obat pencernaan jenis antispasmodik. Antispasmodik adalah obat yang digunakan untuk mengurangi atau melawan kejang-kejang otot. Obat antispasmodik yang A adalah atrofin sulfat, B alkaloid baladon, yang C adalah hyosin butyl bromid, yang D adalah papaverin HCl, kemudian ada mebeverin HCl, propentelin bromid, kemudian ada yang disebut juga dengan pramiferin HCl, indikasinya untuk mengatasi kejang pada saluran cerna yang mungkin disebabkan oleh diare, gastritis, tukak peptik dan sebagainya. Efek sampingnya adalah menyebabkan kantuk dan gangguan yang lain. Yang ke-10 adalah obat diare atau obat sakit perut. Obat yang digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh bakteri, kuman, virus, cacing atau keracunan makanan. Gejala diare adalah
BAB berulang kali disertai banyaknya cairan yang keluar, kadang-kadang dengan mulas dan berlendir atau berdarah. Obat anti diare yang pertama adalah atroabsorben, kaolin, karboadsorben, kemudian atabulgit atau nyerap racun. Yang B adalah antimotilitas, loperamid, hidrokolorida, kodein, fosfat, morfin, menekan peristaltik usus. Kemudian ada yang disebut dengan adstringen, tanin atau tanalbumin, menciutkan selaput usus. Yang D adalah pelindung, musilago atau melindungi usus lambung yang luka. Indikasinya dalam memperingan kerja lambung. Efek sampingnya adalah bisa menyebabkan konstipasi. Ke-11 adalah obat pencernaan jenis laksati. Obat pencernaan jenis ini, obat pencahar atau obat sembelit, adalah obat-obat yang mempercepat peristaltik usus sehingga mempermudah BAB. Obat laksatif adalah yang pertama adalah perangsang dinding usus, bisa kodil, yang kedua adalah dantron, yang ketiga adalah ray, sanae, aloe B, memperbesar isi usus, magnesium sulfat atau garam Inggris, yang kedua adalah natrium fosfat, yang ketiga adalah agar-agar, yang keempat adalah CMC atau karboksi metil selulose, yang kelima adalah tilose. Yang ke-12 adalah pelicin atau pelunak tinja, parafin cair, yang kedua adalah gliserin suppositoria ya. Ini adalah obat-obatnya larutan sabun seperti lisimia, indikasinya untuk mengosongkan usus besar sebelum proses diagnostik dan untuk mencegah atau mengobati konstipasi yang disebabkan karena obat yang memperlambat konstipasi usus besar atau narkotik ya. Efek sampingnya rasa tidak enak pada perut seperti termasuk kram ya, sampai termasuk ke kasus-kasus engiodema, dan reaksi anfilaktoid juga dilaporkan terjadi sehubungan dengan penggunaan dulkolak. Yang ke-13 adalah obat pencernaan jenis digestan. Jenis digestan adalah obat pencernaan yang membantu proses pencernaan berisi enzim-enzim atau campurannya yang berguna untuk memperbaiki fungsi pencernaan, bermanfaat pada defisiensi suatu atau lebih zat yang berfungsi mencernakan makanan, disalurkan cerna. Proses pencernaan dipengaruhi oleh HCl. Kemudian digestan yang bermanfaat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah enzim pankreas, dalam sediaan dikenal sebagai pankreatin dan pankrelipase ya. Kedua zat tersebut mengandung amilase, tripsin dan lipase. Kemudian tidak ditemukan yang kedua adalah pepsin ya, adalah proteolitik yang kurang penting dibandingkan dengan enzim pankreas. Pada defisiensi pasien tidak ditemukan gejala yang serius. Defisiensi total ditemukan pada pasien aklorhidria atau kegagalan lambung untuk mengsekresikan pepsin dan asam dengan rangsangan yang kuat. Kemudian yang ketiga adalah empedu, mengandung asam empedu dan konjungtiva ya. Zat empedu yang penting untuk manusia adalah garam natrium, asam kola dan asam konodeoksikolat. Kemudian pada keadaan normal hati mensekresi lebih dari 24 gram empedu atau 700 sampai 1000 mili cairan empedu per hari. Kira-kira 85% empedu diabsorpsi pada usus kecil pada bagian bawah sirkulasi
enterohepatik ya, sehingga hanya 80 mg empedu yang harus disintesi atau perharinya. Kemudian zat ini hanya merangsang pengeluaran empedu dan bukan produksi empedu, berbeda dengan asam kolat, asam kenodeoksikolat. Kemudian menurunkan kolesterol dalam empedu. Obat ini berguna untuk mengatasi batu kolesterol kandung empedu pada pasien. Kemudian bila kadar asam kenodeoksikolat mencapai 70% empedu total, maka larutan empedu yang terjadi jenuh kolesterol menjadi tidak jenuh. Garam empedu menurunkan resistensi mukosa saluran cerna terhadap asam lambung. Kenyataan ini diduga mempunyai implikasi terhadap terjadinya gastritis, tukak peptik, dan reflux esofagus. Yang ke-14 adalah obat pencernaan kolagokum. Obat pencernaan kolagokum, kolilitolitik, dan hepatiprotektor ya. Kolagoga adalah obat yang digunakan untuk peluru batu empedu seperti asam kenodeoksikolat, asam ursedeoksikolat, kemudian asam kenat ya. Indikasinya untuk mengatasi pengumpulan batu, efek samping sakit pada bagian perut ya. Kemudian yang B adalah protektor hati obat. Kemudian bahkan melindungi gangguan fungsi hati. Obat protektor hati adalah Curcuma rhizoma domestic, yang B adalah Curcuma santorosiae. Kemudian yang C adalah silimarin, yang D adalah mekonin. Indikasinya untuk mengatasi, meringankan, mengurangi sampai dengan efek sampingnya menyebabkan ngantuk. Yang ke-15 adalah obat pencernaan untuk hemoroid. Untuk hemoroid, pencernaan yaitu permasalahan pada usus hemoroid atau wasir atau luka. Kesimpulan, obat-obat yang masuk pada sistem pencernaan manusia tentunya memiliki reaksi yang bermacam-macam, tergantung dari jenis obat dan bahan kimia yang terkandung dalam obat tersebut. Saran agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian obat terhadap pasien, kita harus benar-benar tahu jenis-jenis obat, indikasi, dan kegunaan obat adalah hal-hal yang penting yang harus diketahui oleh para medis dalam sistem pencernaan. Terima kasih untuk mapel farmakologi. Sekian materi pemakaian obat-obat sistem pencernaan di bab yang keempat ini. Di video penjelasan kali ini sudah selesai. Nantikan video penjelasan di bab yang kelima tentang obat-obat sistem saraf pusat. Jangan lupa untuk dicatat materinya.